Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durs Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah membahas sebagian besar pembahasan dari fi'il jamid. Ya, sudah beberapa fi'il yang kita bahas dan kita sekarang masih membahas sedikit lagi menyelesaikan yaitu fi'il kadzaba ya. Kadzaba yang terakhir sudah sekitar 2 pertemuan kita bahas. Insyaallah kita coba selesaikan di pertemuan ini. Silakan teman-teman buka lagi halamannya kemarin. Halaman berapa itu? 61 atau 62 ya. Sekitar itu. Kalau di kitab cetakan yang disediakan panitia itu sekitar 61 atau 62. Tapi kita lanjutkan di pelajaran kita. Kita lanjutkan di kalimat wa minhu qaulu a'rabiyyin. Sudah ketemu? Wa minhu qaulu a'rabiyyin. Ya, kalau diberi tanda di pertemuan sebelumnya itu akan lebih mudah mencarinya ketika masuk pertemuan baru. Jadi kalau sudah selesai di pertemuan ini nanti silakan diberi tanda setiap akhir pertemuan. Baik. Qala mu'allif rahimahullah Syekh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullah taala menjelaskan wa minhu qaulu a'rabiyyin terkait dengan lafaz apa? Kadzaba. Terdapat nukilan dari A'rabiyyin seorang ya bangsa Arab ya waqad nadhara ila jumalin nidwin yang orang Arab ini apa kalimatnya, ucapannya, ungkapannya perlu kita nadhara ila maknanya absara, perhatikan, memperhatikanlah ya. Waqad nadhara ila jumalin nidwin perhatikanlah kalimat-kalimat, untayan kalimat ya yang nidwin, yang tidak sempurna sebenarnya dari sisi susunan kata, namun ini terdapat lafaz kadzaba di dalamnya. Contoh. Ya, kita lihat yang pertama adalah kalimatnya kadzaba alaika al-bizru wan nawa. Al-bizru an-nawa itu biji-bijian yang dikonsumsi ya, yang dikonsumsi, biji-bijian yang dikonsumsi. Al-bizru dengan an-nawa itu apa? Biji, jenis biji-bijian yang dikonsumsi. Tapi ada lafaz kadzaba di situ. Alaika al-bizru wan nawa. Baik. Nah, sudah. Ini kalimatnya dianggap jumalin nidwin, kalimat yang tidak sempurna. Ya, kalau kita cek coba dicari mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, mana maf'ul bihnya. Ya, lalu kemudian alaika sebagai apa? Baik. Kalau kita terjemahkan, ya, nanti terjemahnya menjadi kadzaba alaika itu maknanya menjadi ilzam. Ingat pelajaran kita di pertemuan sebelumnya bahwasanya kadzaba bisa bermakna seperti isim fi'il yaitu alaika. Alaika maknanya kalau dijadikan isim fi'il dia maknanya ilzam, ya. Jadi fi'il amr, ilzam, kerjakanlah, tunaikanlah. Ya, maka kadzaba alaika al-bizru wan nawa nanti maknanya menjadi makanlah. Ya, konsumsilah 2 jenis biji-bijian ini. Ya, lebih kurang maknanya jadi seperti itu. Sehingga kalimatnya seakan-akan kok kalimatnya tidak sempurna ya. Kadzaba alaika al-bizru. Ya, biji-bijian yaitu al-bizru dan an-nawa, kadzaba alaika. Ya. Terjemahnya ilzam huma, yaitu apa? Makanlah keduanya. Kita lanjutkan dulu baca. Wa fi riwayatin, dan di redaksi yang lain al-qattu wan nawa, bukan al-bizr tapi al-qattu. Kalau al-qattu itu rumputan, jenis rumput-rumputan yang kering. Rumput-rumputan yang sudah mengering. Namanya al-qattu. Wan nawa sama biji-bijian yang dikonsumsi ya. Dikonsumsi. Entah ini oleh hewan ya
atau oleh manusia nampaknya kalau rumput-rumputan kering oleh hewan ya, hewan ternak. Nah sama kalau diganti al-qattu wan nawa maka kalimatnya menjadi kadzaba 'alaika al-bizru wan nawa atau kadzaba 'alaika al-qattu wan nawa sama. Ya makanlah maknanya ilzamhuma ay 'alaika bihima walzamhuma. Maknanya menjadi 'alaika bihima, kadzabanya tidak diterjemahkan mendustakan. Ya, tidak terjemahnya berdusta tapi maknanya 'alaika bihima walzamhuma fa innahuma yusamminanika. Sama wazannya fa'ala yufa'ilu. Sammana yusamminu. Kemudian ditasrif ke domir huma menjadi yusamminani, yaitu keduanya yaitu al-bizru dan nawa, biji-bijian ini atau al-qattu wan nawa, keduanya yusamminanika, membuatmu gemuk, subur, sehat. Ya, perhatikan. Maka ilzam maknanya kadzaba di sini ilzam. Itu kerjakanlah, tunaikanlah, lakukanlah, apa maksudnya? Makanlah. Makanlah keduanya, al-bizru wan nawa atau al-qattu wan nawa. Mafhum ya? Lanjut. Wa fi hadis Umar, dalam hadis Umar disebutkan syaka ilaihi Amr bin Ma'di Karib. Ya, syaka ilaihi Amr bin, kalau ibn ana sampaikan ya di sini ibn itu kalau diapit dua nama maka hamzahnya tidak dibaca. Tidak dibaca ibnu, bahkan dihapus dari kalimat. Ibnnya hamzahnya dihapus kalau diapit dua nama. Baik nama Karim, nama asli, ataupun nama kunya, ataupun nama laqab. Pokoknya kalau diapit nama, hamzahnya tidak dibaca. Langsung saja dibaca Amr bin Ma'di Kariba. Baik. Syaka artinya mengeluh, menderita. Ya, Amr bin Ma'di Karib menderita al-nikrisa. Nikrisa itu sakit di bagian tulang punggung. Sepertinya kalau terjemah kitanya sakit encok. Tahu ya sakit encok ya? Sakit di bagian pinggang ya. Bagian tulang intinya. Bagian tulang belakang. Baik. Augo itu Anda bacakan ulang. Syaka ilaihi Amr bin Ma'di Karibah au ghairuhu, atau selainnya, atau selain Amr. An-nikrisa menderita, an-nikrisa maf'ul bi dari syaka, yaitu menderita sakit encok. Faqala, kemudian ya disebutkan ungkapan yaitu kadzaba 'alaika zuhairu, atau juga di riwayat yang lain fi riwayatin kadzaba 'alaika az-zawahiru. Bisa zuhairu, bisa zawahiru. Kalau zuhairu ini jamak ya taksir dari zahirun mufradnya zahirun. Kalau zawahiru ini jamak taksir dari zahirun, beda wazan saja. Ya, tapi intinya sama, yaitu maksudnya adalah kita bacakan saja maksudnya. Faqala kadzaba 'alaika az-zuhairu. Nah, kadzaba di sini maknanya ilzam. Tadi kan lagi sakit encok. Nah, kemudian kalau orang Arab kebiasaan mereka kalau mendengar ada kawannya sakit, menderita sakit, maka di antara ungkapan yang mereka ucapkan adalah kadzaba 'alaika. Lalu tinggal tambahkan konteksnya ini sakit apa? Kalau di sini karena sakitnya sakit tulang punggung, sakit encok, maka lafadznya adalah zuhairu. Kadzaba 'alaika zuhairu. Maksudnya apa? Ai 'alaika bil masyi fiha. 'Alaika bil masyi maksudnya ilzam, yaitu kerjakanlah berjalan. Maksudnya gimana? Yaitu disuruh melakukan peregangan dengan cara berjalan ya untuk menghilangkan atau meredakan sakit tulangnya tersebut. Ya kalau kita sakit kalau tulang itu terpelintir kalau misalkan habis main sepak bola gitu kan. Ya sakit tulang intinya ya, terkilir ya. Misalkan terkilir ya,
di bagian kaki atau bagian pinggang, maka biasanya disuruh banyak gerak. Maksudnya disuruh meluruskan tulangnya kembali, ya, entah dengan cara berjalan santai, berjalan ringan. Intinya alaika bil masyi, perintah untuk berjalan. Berjalanlah, lakukanlah peregangan, lebih kurang demikian. Itu makna dari az-zuhairu. Ya, mafhum? Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kadzaba 'alaika az-zawahiru, sama saja. Lebih kurang maknanya sama, yaitu bil masyi, disuruh berjalan untuk menghilangkan meredakan sakit tulangnya. Wa fi hadisin lahu akhar, di hadis yang lain mengenai membahas mengenai ada lafaz kadzaba, ungkapan kadzaba, lihat, inna amr ibn Ma'di Kariba. Bahwasanya Amr bin Ma'di Karib syaka, menderita penyakit namanya al-ma'as. Ma'as pakai shad. Apa penyakit ma'as? Kalau di sini disebutkan sakit di kaki, di bagian kaki. Jenis sakitnya yaitu menyerang bagian saraf. Saraf pada kaki, ya, menderita sakit saraf pada kaki gitu. Entah jenisnya dikiaskan ke jenis penyakit yang ada di Indonesia wallahu a'lam. Sebutkan demikian. Faqala, maka kalau ada orang, ya, di bangsa Arab sudah biasa kalau ada orang menderita sakit ma'as, maka ungkapan yang muncul dari lisan mereka adalah, responnya adalah kadzaba 'alaika al-asal. Asal apa asal? Madu, ya. Maksudnya apa? Minumlah madu. Ingat, kadzaba 'alaik maknanya ada motivasi. Ingat pelajaran kita sebelumnya. Kadzaba itu diantaranya maknanya igro, memotivasi. Memotivasi untuk menjalankan perintah yang kita sampaikan. Ya, memotivasi, membujuk, merayu gitu, ya. Maksudnya, ayolah minumlah madu supaya sakit sarafmu ini ringan, mereda gitu. Wallahu a'lam, ini maksud khasiat madu untuk penyakit ma'as ini, prosesnya seperti apa, ya, wallahu a'lam. Namun intinya, ya, minumlah madu gitu. Ilzam, lakukanlah, tunaikanlah, maksudnya minumlah madu, konsumsilah madu. Mafhum, ya? Baik. Lanjut. Yuridul aslan, yaitu dia ingin engkau minum aslan madu. Baik. Dicarikan madu intinya gitu. Mafhum, ya? Maksudnya apa? Wa huwa masyudzibi. Nah, ketika sakit tersebut dia seakan-akan berjalan, wa huwa, maka dia berjalan seperti azib. Apa zi'ib? Serigala, ya. Serigala. Mafhum? Loh, apa hubungannya kok sakit saraf tadi kok seperti jalannya serigala? Maksudnya apa? Ketika dia dimotivasi, ya, dimotivasi untuk bisa sembuh dengan cara minum madu, akhirnya dia termotivasi, semangat, sehingga dia berjalan seperti serigala. Ai alaika bisur'atil masyi, seakan-akan dia berjalan tuh begitu cepatnya. Sembuh, intinya sembuh gitu. Nah, ini ungkapan yang orang Arab biasa ungkapkan untuk memotivasi orang yang sakit, menggunakan kadzaba. Baik. Nah, lanjut teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Anda bacakan lagi, diperhatikan. Berikutnya kita masuk ke masih di bahasan hadis, ya. Ini hadis yang lain. Wa fi hadisin lahu ghairihi annahu qala kadzaba 'alaikumul hajju, kadzaba 'alaikumul umratu, kadzaba 'alaikumul jihadu. Kira-kira ini mengandung apa? Motivasi, kan? Motivasi untuk berhaji, motivasi untuk berumrah, motivasi untuk berjihad. Salah satu asfarin kadzabna 'alaikum. Ai ilzamu fil amr, ilzamu, yaitu, ya, lakukanlah, tunaikanlah, zalika, itu maksudnya apa tadi? Haji, umrah, berjihad, lakukanlah ketiganya. Wa alaikum bihi, tunaikanlah. Nah, baru dijelaskan di bawahnya, perhatikan. Wa hadza kalamun yuradu bihi al-igra'u. Nah, kalimat yang seperti ini, yuradu bihi, yang diinginkan maksudnya adalah al-igra' bi syai', yaitu membujuk, ya, memotivasi, wal hadsu, yaitu memotivasi.
Ya, waluzumu sama memotivasi untuk menunaikan ya haji, umroh dan jihad. Kama qadimnahu sebagaimana penjelasan yang telah kami sampaikan dahulu. Qadimna yang dahulu pernah disampaikan. Ya, di awal-awal pembahasan kadzaba. Wa huwa khairu khabarun fi ma'nal amri. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau ada kadzaba dalam konteks ini fi'il jamid itu biasanya digunakan untuk ungkapan, bukan untuk kalimat normal, khobar. Informasi bukan berupa informasi, ya. Bukan berupa apa? Informasi, tapi berupa kiasan, ungkapan yang maknanya itu bukan makna zohirnya. Karena makna zohir kadzaba kan berdusta. Nah, paham ya? Kita tahunya kan kadzaba itu berdusta, bohong. Namun bukan itu yang dimaksudkan, tapi makna kiasan. Ungkapan ya, mungkin kalau di kita itu apa peribahasa gitu ya. Makna kiasan, makna yang majas ya. Kemarin sudah kita bahas makna majas. Yang diambil itu makna majasnya, bukan makna hakiki. Kalau hakikinya ya berdusta, berbohong, namun bukan itu yang dimaksudkan. Paham ya? Baik. Kemudian wahwa khobarun. Nah, jadi memang kalimatnya itu bentuknya khobar. Khobar itu maksudnya informasi, isinya berita. Kalimatnya bentuknya kalimat berita. Baik. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi gitu. Fi ma'nal amri, tapi isinya itu amr, perintah, motivasi, bujukan, rayuan, hasutan, ya semisal itu. Ajakan. Kama fi qaulika sebagaimana contohnya, ini contoh saja, contohnya selain kadzaba yaitu rahima. Rahima kalau konteksnya di ucapan seperti ini, rahimahullahu, kira-kira maknanya apa? Apakah maknanya berita? Bukan. Maknanya bukan khobar di sini. Kalimatnya khobariyah memang, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, gitu kan? Khobariyah. Ya, fi'ilnya bukan amr, fi'il biasa, fi'il apa? Madi atau mudhari. Tapi maknanya amr di sini. Yaitu rahimahullah maknanya apa? Allahumma irhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Nah, ada makna permohonan atau perintah. Sebenarnya kurang pas kalau maknanya perintah ya. Karena dalam kaidah yang lain, dalam kaidah bahasa Arab yang lain, perintah itu hanya ditujukan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sedangkan kalau kita bilang ya Allah rahmatilah dia, ini bukan perintah, karena kita nggak boleh memerintah Allah, ya kan? Yang tepat apa? Permohonan. Maksudnya perintah di sini permohonan ya. Karena kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Tapi kalau atas ke bawah namanya perintah. Bos kepada karyawannya memerintah, tapi karyawan kepada bos memohon. Nah, gitu. Ya, paham ya? Taib. Allahumma irhamu ya Allah, ya. Dia memohon rahmatilah dia, sehingga ini maksudnya ada doa gitu. Mendoakan ya. Rahimahullah artinya bukan Allah telah merahmatinya, bukan. Maknanya semoga Allah merahmatinya. Semoga ya. Taib. Paham ya? Ini kalimatnya khobariyah tapi maknanya apa? Permohonan gitu. Namanya tapi apa? Tadi namanya apa? Majas ya, bukan makna hakiki yang diambil. Baik. Lanjut wanahu, contoh lain, kalimat yang lain ini selain makna kadzaba, pakai makna yang lain. Contohnya pada lafaz amkana. Amkana. Ya. Amkanatka al-fursatu. Fursa itu liburan. Liburan, al-fursah. Al-amkanatka al-fursatu, kalau terjemahan terlaknya liburan itu memungkinkan bagimu. Gitu. Kalau kalimatnya diterjemahkan khobariyah, cuma informasi saja, bahwasanya ada informasi bahwasanya liburan itu layak bagimu. Liburan itu memungkinkan bagimu. Udah, gitu saja. Begitu pula kalimat berikutnya, wa amkanaka as-saidu. Hewan buruan itu layak menjadi milik, melayak bagimu, layak ya diperoleh oleh dirimu. Namun bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena yang kita ambil makna majasnya, situ mengandung yuridu al-igro'a bihima, yaitu menginginkan, yang diinginkan maknanya adalah igro. Apa tadi igro? Ajakan.
ajakan untuk berbuat sesuatu, untuk menunaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sehingga terjemahnya menjadi apa? Amkanatka al-fursatu, berliburlah engkau. Ayo berlibur gitu. Paham? Amkanaka as-saidu, ayo berburu. Gitu. Jadi ada motivasi, ayo berburu supaya buruan itu jadi milikmu, supaya hewan buruan itu layak bagimu, supaya liburan itu tertunaikan, ya sudah ayo berlibur. Motivasi, ajakan. Sehingga maknanya makna yang majas yang diambil, bukan makna hakikinya. Tapi mafhum ya? Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi kembali ke pertengahan paragraf tadi sedang membahas lafaz-lafaz yang itu ungkapan saja, kiasan. Maknanya tidak sebagaimana makna zahirnya. Misalkan kadzaba tidak diterjemahkan berdusta. Karena memang konteksnya bukan makna dusta yang diinginkan, tapi makna kiasan, bisa maknanya memotivasi, membujuk, menggoda. Kemarin ya sudah kita jelaskan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Anda bacakan lagi tadi sampai hadis tadi ya, sudah. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Yuridu al-igra'u bihima wal amro bi'ityanihi. Ketika kamu mendengar ucapan amkanatka al-fursatu, atau kamu mendengar wa amkanaka al-soidu, tadi apa? Berliburlah al-fursoh. Terjemahnya bukan liburan itu amkanatka, memungkinkan kamu, membuat kamu sanggup. Bukan itu terjemahnya. Amkana maknanya bukan sebatas makna khobar, yaitu informasi bahwasanya liburan itu memungkinkan bagimu. Bukan itu, tapi apa tadi maknanya adalah yuridul igro'a, memberikan makna igro, ya, yaitu motivasi untuk berlibur. Sehingga ayo berlibur, lebih kurang terjemahnya gitu. Ayo berlibur, berliburlah. Ada makna ajakan, al-amro, perintah, bi'tiyanihi, untuk menunaikan atau melakukannya. Sama amkanaka as-soidu, hewan buruan itu amkanaka, mungkin bagimu atau layak bagimu, bukan itu terjemahnya. Itu hanya kiasan saja orang Arab mengungkapkannya ketika kondisinya untuk mengajak atau memotivasi orang untuk berburu. Artinya terjemahnya apa? Mari berburulah, ayo berburu. Taib, mafhum ya? Mafhum insyaallah. Kemudian wal maknanya alaikum bil haji wal umrati wal jihadi. Sama tadi di hadis yang di atas tadi, ketika ada hadis yang berbunyi tadi ya, kadzaba alaikumul hajju, kadzaba alaikumul umratu, kadzaba alaikumul jihadu. Terjemahnya bukan berdusta atas kalian haji itu, berdusta atas kalian umrah itu, bukan. Tentu kita mendengarnya saja tidak nyaman, tidak pas ya terjemahnya. Maka terjemahnya apa? Tunaikanlah haji, umroh, dan jihad. Mafhum? Dimotivasi, disemangati untuk menaikkan ibadah-ibadah yang mulia tersebut. Sehingga maknanya apa? Alaikum itu isim fi'il amr, maknanya ilzam. Tunaikanlah, lakukanlah. Mafhum ya? Baik. Nah, ini teman-teman penting sekali bagi teman-teman yang nanti akan berkecimpung di dunia baca kitab, menerjemah ya. Jangan sampai salah terjemah karena kita sebatas menerjemahkan zohiriyah saja. Kita menerjemahnya cuma letterlock saja, ini bisa bahaya. Nanti terjemahnya menjadi haji itu dusta atas kalian. Jadi bahaya terjemahnya. Ya, maka penting kita mempelajari ya kitab Jami'ud Durus ini, karena Syekh Mustafa Al-Gholayani banyak mengungkap ya bahasa Arab yang selama ini kita keliru. Menyingkap berbagai rahasia dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan orang Arab, ya, orang Arab yang asli. Diungkapkan oleh Syekh Mustafa, kemudian disajikan dalam bentuk bahasa yang mudah kita pahami. Baik, dijelaskan oleh beliau. Ini manfaatnya kita belajar Jami'ud Durus. Baik, kemudian teman-teman perhatikan. Lanjutkan lagi. Tadi sampai umroh, jihad. Sudah ya. Fa'atuhuna. Maksudnya apa? Yaitu atu itu dia dari kata ata mendatangi. Maksudnya tunaikanlah, datangilah huna. Huna itu 3 ibadah tadi, haji, umroh, dan jihad. Tunaikanlah ibadah-ibadah tersebut.
Kemudian fa innahunna wajibatun 'alaikum, karena ibadah-ibadah tersebut wajib bagi kalian. Qala Az-Zamakhsyari, ulama bahasa Arab yaitu bernama Az-Zamakhsyari, dalam kitab Al-Fa'iq menyebutkan innaha kalimatun jarrat majra al-misla. Ya, jarrat jarra majra ini satu paket, maknanya menempati posisi. Bahwasanya kalimat kata-kata semisal itu, kalimat-kalimat semisal itu tadi, semisal kadzaba alaikumul hajj, apa tadi, amkanatka al-firsa, fursa dan seterusnya, itu namanya ungkapan yang disebut dengan al-masal. Jarrat majro al-masali, yaitu menempati posisi kalimat sebagai al-masal, hanya sebagai perumpamaan saja. Taib, kiasan saja, jangan diterjemahkan letterlek. Fi kalamihim, dalam ungkapan-ungkapan orang Arab. Walidzalika lam tantasarif. Ya, sehingga dengan demikian ya kata-kata semisal itu ya disebut dengan fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Taib. Kadzaba, apalagi tadi amkana, apalagi tadi ada rohima, ya. Kalau rohima nampaknya bukan fi'il jamid. Kadzaba maksudnya di sini mungkin. Lam tansorif kan maksudnya adalah bukan mutasorif, berarti apa? Jamid ya. Taib, jamid. Walazimat tariqatun wahidatun, namanya fi'il jamid itu dia akan senantiasa berbentuk satu kata saja. Tariqahnya cuma satu, bentuknya cuma satu, cara bacanya cuma satu. Kalau enggak fi'il madhi saja, fi'il mudhari saja, fi'il amr saja, tidak lengkap intinya. Fi kaunihi fi'lan madiyan mu'alliqan bil mukhatabi, bahkan disebutkan, ditegaskan di sini untuk kadzaba dia hanya fi'il madhi saja, mu'alliqan bil mukhatabi, yang maknanya tergantung dengan konteks kalimatnya. Nanti kalimatnya seperti ini, maknanya ajakan untuk melakukan perintah. Kalimat seperti ini nanti maknanya memotivasi. Kalimat seperti ini maknanya nanti untuk berdusta, gitu. Tergantung apa konteks kalimatnya. Baik ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian laisa illa, ya tidak perlu diterjemahkan. Wa hiya fi ma'nal amri, dan di konteks yang lain ya kadzaba di sini bisa bermakna perintah, kan? Sudah pernah kita bahas. Maknanya jadi ajakan untuk melakukan sesuatu, perintah. Kalau qaulihim fil du'a, seperti dalam kalimat doa, ini contoh pakai lafaz yang lain, pakai rohima. Rohima dalam kalimat ini maknanya bukan makna berita, bukan khobar, maknanya perintah. Apa? Rahimakallah maknanya apa? Ya Allah atau Allahumma irhamhu. Irham, perintah, permohonan, ya Allah rahmatilah dia. Doa ya, doa, isinya doa. Taib. Wal muradu bil kadzabi at-targhib wal ba'su. Jadi yang dimaksud dengan kadzab dalam ungkapan orang Arab di antaranya yang dimaksudkan adalah at-targhibu wal ba'su, yaitu ajakan ya atau hasutan. Targhib yaitu menjadi ingin, terjemah bebasnya menjadi ingin sesuatu. Ya, karena sesuatu dia menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu. Namanya targhib. Terjemahnya berminat. Kalau di kita berminat, ya sama, termotivasi, memotivasi. Wal ba'su sama maknanya menghasut, memotivasi. Min qaulil Arab, sebagaimana perkataan orang Arab, kadzabathu nafsu. Ini sudah kita bahas ya, kadzabathu nafsu kemarin, yaitu maknanya apa? Jiwanya menyemangatinya, jiwanya memotivasinya. Idza mannathu al-amani atau al-amaniyu wa khayyalat ilaihi minal amali ma la yakadu yakunu. Terjemah bebasnya, terjemahkan bebas saja. Apabila ada angan-angan, ya, angan-angan, harapan kosong gitu, ya, yang menghampirinya gitu. Wa khayyalat ilaihi, dan angan-angan itu menjadikannya dia mahayal. Mahayal, ya, tahu mahayal? Minal amali, dari berbagai harapan dan angan-angan kosongnya. Ma la yakadu yakunu, yang angan-angan itu tentu
La yakadu yakunu, hampir-hampir tidak pernah terjadi di dunia nyata, tidak pernah terjadi. Jadi di antara makna kadzaba adalah memberikan makna tadi apa? Ketika orang Arab sedang tertimpa ya angan-angan, sedang mengangan-angankan sesuatu, ya maka menggunakan lafaz kadzaba. Wadzalika ma yuraggibur rajulu fil umuri. Ya, dengan demikian, ya, ketika seseorang sudah berangan-angan tadi, ya maka dia ma yuraggibu. Ya, ma yuraggibu maknanya di sini tidak. Dia malah sebaliknya, dia jadi tidak berminat untuk melakukan sesuatu. Nih, karena dia sudah berhayal, mengangan-angan, dia semalas mengerjakan yang apa namanya, yang serius-serius, yang sungguh-sungguh. Akhirnya dia apa? Dia tidak berminat, tidak berhasrat untuk mengerjakan berbagai urusan. Wa yab'asuhu 'ala ta'arrudi laha, sehingga dia karena suatu bujukan, suatu godaan, dia berpaling dari mengerjakan sesuatu itu. Wa man sammata, dan di sana ya, sammata maknanya hunaka. Ada orang mengatakan ini disebut dengan al-kadzub, yaitu orang ini bergelar al-kadzub, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan, pendusta, kalau bahasa kita dimaknai pendusta. Intinya teman-teman supaya nggak bingung, ya jadi kadzaba itu terkadang maknanya membujuk kemana, membujuk ke arah yang baik, memotivasi terjemah kita. Tapi terkadang juga membujuknya itu ke arah yang buruk, ya mengarahkan kepada yang buruk sehingga disebut dengan berdusta. Orang berdusta kan dia pasti menghasut orang lain untuk berbuat keburukan, ya sebagaimana kemarin disampaikan apa, dibujuk, dihasut, digoda dengan apa, dengan kata-kata manisnya sehingga dia tertipu, sehingga dia berbuat keburukan. Misalkan kalau zaman sekarang korupsi, ya, orang korupsi kan dibujuk ya dengan kata-kata manis, ini bukan uang sogokan kok, ini untuk misalkan pelancar saja supaya urusannya lancar, ini uang untuk apa, ini uang bukan uang sogok kok, ini bukan uang kotor, ini uang untuk melancarkan proyek saja, misalkan. Dengan kata-kata manisnya, intinya berdusta. Nah, jadi ada ajakan yang positif, ada ajakan yang negatif. Ini makna dari kadzab. Wa qala a'lam, maka ya disebutkan oleh orang Arab, al-arabu taqulu kadzabaka at-tamru wal labanu. Ya, di sini maknanya bukan makna berdusta kalau di sini. Ai alaika bihima, makanlah keduanya. Tamr kurma, laban susu. Wa asul kadzabi al-imkanu. Karena kenapa? Karena makna asal dari kadzab itu maknanya imkan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin untuk melakukan sesuatu, artinya sanggup, memungkinkan, menyanggupi untuk melakukan sesuatu. Artinya, kalau dikatakan kadzabaka at-tamru wal labanu, dia sanggup untuk mengkonsumsinya. Dia bisa memakannya. Mafhum? Wa qauluka lirrajuli, seseorang mengatakan kadzabta ai amkanta min nafsika wa dha'afta. Nah ini teman-teman. Kadzabta, kalau ada orang Arab mengatakan kadzabta, maka maknanya amkanta min nafsika. Boleh jadi maknanya dia mampu melakukan sesuatu, jiwanya mampu melakukan sesuatu, atau sebaliknya wa dha'afta, dia menjadi lemah untuk melakukan sesuatu. Yang satu semangat untuk melakukan sesuatu, sanggup. Yang satu justru lemah. Ya, tidak semangat. Lawannya dari lawan dari semangat, tidak semangat alias lemah. Walihada, dengan demikian ittasa'ana, makna kadzaba menjadi melebar. Ittasa, makna kadzaba menjadi lebih luas. Fa ugriya bihi agro, ugriya bentuk majhul dari igro ya. Fa ugriya bihi, sehingga makna pertama adalah dimotivasi seseorang dengan lafaz kadzaba itu. Termotivasi makna pertama. Li'annahu mata ugriya bi syai'in faqad ju'ilal mugri bihi mumkinan mustata'an in ramahu al-mugro. Pusing, ini jangan dijadikan beban menerjemahkannya, santai saja kita terjemahkan. Karena karena lafaz kadzaba itu mata ugriya, ketika dimaknai ugriya,
yaitu sesuatu yang termotivasi karena sebab, karena sesuatu, maknanya motivasi, bisyai'in dengan sesuatu, faqad ju'ilal mugro, sehingga menjadikan orang itu termotivasi. Ju'ila al-mugro, orang itu dijadikan termotivasi. Bihi, sehingga mungkinan mustato'an, dia mampu, dia sanggup, mustato'an, dia mampu untuk mengerjakan sesuatu. In romahu al-mugro, in roma maknanya berhasrat, berminat. Sehingga dia berminat, berhasrat untuk al-mugro, orang yang dimotivasi tadi itu berminat, berhasrat untuk mengerjakan suatu urusan. Itu makna inti ya sebenarnya. Karena yang lebih banyak dibahas oleh Syekh Mustafa, makna yang memotivasi pada kebaikan. Tapi motivasi buruknya juga tadi ada. Buktinya tadi disebutkan, yaitu mengajak kepada dusta. Ya, taib. Wa qala al-Jauhari kadzaba, maknanya adalah huna di sini maknanya wajaba. Kalau imam yang lain mengatakan maknanya wajaba. Kadzaba maknanya mengharuskan berbuat sesuatu. Lebih tegas lagi, harus. Ya, bukan hanya sanggup tapi harus dikerjakan. Wa qad dzakarna laka, sehingga kami sebagai penutup, ini penutupnya teman-teman. Wa qad dzakarna, telah kami jelaskan kepadamu, laka, min qabli ma fihi al-kifayatu fil kashfi an haqiqati hadzal kalami. Telah kami jelaskan kepadamu, wahai pembaca, min qabli ma fihi al-kifayah, penjelasan yang sudah cukup, kifayah, kafa, yakfi, sudah cukup ya, fil kashfi, untuk menyingkap, untuk menjelaskan, menyingkap kalimat-kalimat tersebut dengan hakiki, dengan sebenarnya. Ya, ana ulangi lagi, penjelasan yang cukup bagimu untuk menyingkap kalimat-kalimat tersebut dengan sebenar-benarnya. Kalimat tadi banyak contoh-contoh kalimat yang itu ternyata maknanya kiasan, bukan makna letterlek seperti kadzaba ini. Tapi sudah dijelaskan oleh Syekh. Ya, mafhum ya? Fa'tasi, maka peganglah kaidah-kaidah kaidah-kaidah menjelaskannya seperti tadi. Ya. Jangan dimaknai khobariyah, tapi maknai apa? Maknai majasnya. Maknai bukan makna dusta. Jangan selalu memaknai kadzaba itu dengan dusta. Ya, tapi justru seringkali maknanya memotivasi, mengajak, memerintah dan seterusnya. Fa innahu qaulun huwal qaulu fala ghayatun wara'a Allahu a'lam. Baik. Ulangi lagi, fa'tasim bihi, yaitu peganglah penjelasan seperti metode penjelasan seperti ini yang beliau sampaikan. Fa innahu qaulun huwal qaul, akan tetapi ini sekedar penjelasan, ya. Maksudnya sekedar penjelasan, ya, ucapan yang secara umum ucapan itu pasti ada kurangnya, ada salahnya. Fala ghayata wara'ahu, namanya ucapan tidak ada, ya, dari ucapan beliau, penjelasan beliau ini tidak ada maksud di belakang itu, tidak ada maksud buruk di belakang itu. Semuanya sesuai dengan kemampuan, keilmuan yang beliau miliki, menjelaskan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan seperti ini. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Wa min af'ali jamidah, dan di antara fi'il jamid adalah fi'il ta'ajjub, fi'il madah, pujian, mengandung pujian, fi'il yang mengandung azam, celaan, wa sayati al-kalamu 'alaiha, dan akan datang penjelasannya nanti insyaallah, ya. Membahas fi'il jamid, yaitu fi'il ta'ajjub, fi'il madah, fi'il zam, nanti ada pembahasannya tersendiri. Ya, taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita cukupkan, namun ana tambahkan penjelasan di pertemuan sebelumnya, ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada. Dicatat, ya, di penjelasan sebelumnya mengenai kadzaba, ana ringkas saja, ada yang perlu diluruskan cara menerjemahnya. Tapi kembali ke kadzaba yang dari awal, ya, kadzaba yang dari awal ana ringkas saja, ya. Silakan disimak kembali ke kadzaba yang dari awal. Silakan dicari halamannya, kalau enggak salah di kitab cetak yang disebarkan panitia itu di halaman 61 kalau tidak salah. Tapi ana sampaikan poin-poinnya saja, bahwasanya kadzaba memang dia makna asalnya adalah di satu sisi makna asalnya itu berdusta. Ya, namun di satu sisi makna asalnya tadi sudah disebutkan oleh Syekh, yaitu al-imkan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
Namun di sisi lain makna populernya adalah berdusta. Nah, kita harus mengkompromikan kapan dimaknai berdusta, kapan dimaknai sanggup mengerjakan sesuatu, kapan dimaknai memotivasi, kapan dimaknai melemahkan semangat. Nanti kan ada terjemahan melemahkan semangat. Baik. Maka disebutkan di awal-awal bahwasanya makna yang pertama yang beliau jelaskan adalah makna al-ighra, yaitu memotivasi kepada kebaikan ya. Motivasi mengajak kepada kebaikan, itu mengerjakan sesuatu, menunaikan sesuatu. Itu makna yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Review lagi. Kemudian di paragraf yang kedua, di paragraf yang summa jaro, kita kembali ke awal fiil apa? Kadzaba, pembahasan kadzaba. Di paragraf yang summa jaro hadzal kalam, di situ disebutkan bahwasanya memaknai kadzaba dengan makna igro atau al-hasu, motivasi atau ajakan, ya, motivasi untuk berbuat, itu bisa kita pakai min ghairi iltifatin ila asli makna, tanpa harus kita lihat makna aslinya. Artinya makna aslinya kan kita misalkan asumsikan makna populernya adalah makna aslinya itu, makna populernya itu berdusta. Nah, kita bisa ambil makna igro tanpa kita lihat makna aslinya. Itu memungkinkan saja. Ya, tidak kita pakai makna berdusta, tapi kita pakainya makna motivasi, menyemangati untuk berbuat sesuatu. Mafhum? Itu maksudnya. Li'annahu jara majra misal. Nah ini, karena kadzaba itu menempati posisi di sini, kedudukannya itu sebagai suatu perumpamaan. Jangan diterjemahkan letterlek berdusta, gitu maksudnya. Al-masal ya. Wal amsal yang namanya kalimat-kalimat perumpamaan, la yulahazu, tidak diperhatikan fiha, tidak perlu diperhatikan makna aslinya. Ya, fiha aslu makna, jangan dilihat makna aslinya kalau sedang bahas perumpamaan. Sehingga sama seperti kita ketika kita di Indonesia, di bahasa Indonesia ada istilah peribahasa. Jangan lihat makna letterleknya. Misalkan apa? Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Ya, jangan dibayangkan tupai melompat, kok bisa tupai melompat. Ya, jadi jangan dideskripsikan makna zahirnya, tapi diambil faedah dari itu. Apa faedahnya? Itu kan perumpamaan saja. Mafhum ya? Paham ya? Ya, jadi kadzaba jangan diterjemahkan dusta di konteks al-ighra. Konteks al-ighra ya maknanya motivasi, menyemangati untuk berbuat sesuatu. Mafhum ya? Namanya perumpamaan, cuma permisalan saja. Taib, itu poin di paragraf ini, paragraf yang summa jara. Kemudian di paragraf yang setelah sair. Wa imma min qaulihim, nah itu ketemu. Kalau di paragraf itu kadzabanya dimaknai nafsun. Nah, di sini maknanya nafsun yaitu jiwa. Nah, nanti dirinci, jiwa itu terkadang memotivasi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Namun terkadang juga bukan memotivasi, terkadang sebaliknya melemahkan pemiliknya untuk tidak berbuat kebaikan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, itu teman-teman poin-poin yang hendak ana murajaah kembali, review kembali dari pelajaran sebelumnya. Jadi paragraf yang itu wa imma min qaulihim kadzaba nafsuhu wa kadzabathu nafsuhu, itu maksudnya adalah maknanya jiwa, artinya jiwa itu terkadang ya menyemangati dirinya, tapi terkadang yang namanya jiwa la'amaratun bisu, dia mengajak kepada keburukan, ya, melemahkan. Ada makna melemahkan untuk apa? Untuk kadzaba. Jadi kadzaba bisa maknanya menyemangati, bisa maknanya melemahkan. Dari mana kita tahu? Dari kalimat, ana carikan di sini kalimatnya, coba dicari, wa imma min qaulihim kadzaba nafsu, terus ditarik sampai sair hatta idza sadaqathu kuzubu, tarik lagi. Nah, di situ. Ai nufusu ja'ala lahu nufusan litafarruqi ra'yihi wa tashattutihi wa intisharihi wa qawlan, dari kata wa qalu fi diddi dzalika. Nah, ada makna diddi dzalika, sebaliknya, bukan menyemangati, justru melemahkan. Apa kalimatnya? Sadaqathu nafsuhu ai sabbatathu wa ad'afat azimatuhu, tekadnya melemah. Ad'afat, melemahkan semangatnya. Itu makna kadzaba yang sebaliknya. Ada makna melemahkan. Jadi motivasi untuk, bukan motivasi ya.
ya, ungkapan untuk melemahkan seseorang sehingga tidak berbuat sesuatu. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin apalagi reviewnya, jadi jelas ya, insyaallah gamblang jelas sudah kita review lagi makna dari kadzaba ya. Kemarin sudah ya sampai situ murojaahnya. Baik. Kita tutup dulu saja. Insyaallah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Rabu ya, insyaallah taala. Karena targetnya pada pertemuan ini sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Atau mau coba dibaca dulu fi'il mutasharrif, masih ada waktu ya. 5 menit. Iya, cukup dulu. Kita bahas ringkas sebagai penutup ya, supaya bersiap-siap. Ini modal ya pengantar fi'il mutasharrif sebelum masuk pertemuan berikutnya. Fi'il mutasharrif adalah al-fi'lu ya huwa ma lam yusabbih yusabbih. Situ majzum karena lam, kemudian dibaca kasrah karena lil munasibah menyesuaikan pelafalan karena depannya ada alif, ada sukun ya. Ada alif lam yang sukun di situ. Lam yushabbihil harfa, yaitu fi'il yang tidak menyerupai huruf. Ya, fil jumud di dalam kejumudannya. Intinya lawan dari jamid gitu. Ya, disebut fi'il jamid kan kemarin sudah kita bahas karena dia ada keserupaan dengan huruf. Artinya dia bentuknya itu saja, monoton ya. Jamid, jumud ya, jenuh. Ai filuzumihi tariqatan wahidatan. Maksudnya fi'il mutasharrif itu tidak senantiasa dalam bentuk yang itu saja. Wahidatan bentuknya satu. Tidak, fi ta'biri dalam pengungkapannya. Pengucapannya li annahu yadullu ala hadatsin muqtarin bi zaman, kan tetapi fi'il mutasharrif ini fi'il yang menunjukkan perbuatan yang terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Kalau fi'il jamid tidak terikat waktu. Maksudnya apa? Mau itu waktu lampau, mau itu waktu sekarang ataupun akan datang, ya tetap kadzaba terus ya. Fi'il madhi terus, tidak berubah-ubah. Tapi kalau mutasharrif berubah seiring dengan perubahan zaman. Huwa yaqbalu at-tahawula min suratin ila suratin. Ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Li'ada ilma'ani untuk menunaikan maknanya masing-masing. Untuk menunaikan makna dari zamannya masing-masing. Makna dari zaman madi, misalkan kataba. Ya sudah bentuknya kataba. Makna dari zaman sekarang, berarti bentuknya ngikut jadi yaktubu. Makna zaman akan datang jadi amr, uktub misalkan. Itu contoh saja fi'il yang mutasharrif, kataba ya. Azminah itu jamak dari zaman, azminah ya. Azminatun. Al-mukhtalifah yang bervariasi, waktu yang berbeda-beda. Madi, mudhari, amr gitu maksudnya. Wa huwa qismani, ada dua macam, nanti ada yang fi'il mutasharrifnya itu tam, ada yang fi'il mutasharrifnya itu naqis, kurang sempurna mutasharrifnya. Derajatnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini pengantar saja untuk persiapan di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita cukupkan di pertemuan ini. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antunas sekalian. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran, diberikan kemudahan dalam mempraktekkan kaidah-kaidah ini. Kemudian dimudahkan dalam istiqomah ya. Semoga istiqomah sampai akhir pertemuan nanti membahas bab 1 dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulaini rahimahullahu taala. Demikian kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.